Good morning, students. How are you today? Welcome to our class today. Selamat pagi para siswa sekalian. Senang kembali bertemu bersama kalian dengan Sir Albert pada pembelajaran bahasa Inggris kita hari ini. Baik, topik kita pada hari ini mengenai Grammar Lessons Review. Ini adalah review pelajaran-pelajaran sebelumnya. Ya, anak-anak, Sir, terdiri dari beberapa topik pembelajaran. Ya, bisa saja topik pembelajaran ini sudah kamu pelajari di tingkat sebelumnya. Dan ini saya mau merefresh kembali ingatan kalian mengenai topik-topik yang ada di dalam pembelajaran bahasa Inggris, supaya kalian lebih mahir, supaya kalian lebih memahami materi-materi pembelajaran bahasa Inggris yang sesungguhnya, yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, di dalam komunikasi sehari-hari, di dalam pekerjaan-pekerjaan sehari-hari ke depannya. Oke. Ini adalah daftar isi. Isikan topik-topik yang akan dibahas pada materi pembelajaran hari ini. Bisa kamu lihat di situ yang ada dalam kotak. Nah, materi-materi ini tidak semuanya diterangkan secara panjang lebar, mengingat alokasi waktu. Jadi Sir akan menyampaikan secara kesimpulan, ya, kesimpulan atau general description, deskripsi umum mengenai topik-topik ini. Karena saya yakin para siswa semuanya bisa mempelajari ini kembali di rumah kamu masing-masing, melalui browsing kah atau update melalui Google. Kamu bisa mempelajari lebih rinci tentang materi-materi ini atau topik-topik ini semua. Pertama, yes no question. Yes no question ini adalah pertanyaan iya atau tidak. Yes no question begin to be, is, am, are, was, were, do, does, did, modal, can, shall, must, dan lain-lainnya. The pattern, rumusnya adalah to be atau auxiliary verb atau modals, to be atau kata kerja bantu atau modals, diikuti oleh subjek, diikuti oleh kata kerja atau complement. Complement ini adalah keterangan. Example, may I sit beside you? Yes, you may. No, you may not. Are you like singing? Yes, I am. No, I'm not. Nah, ini adalah pertanyaan yes no question. Yes no question itu adalah pertanyaan yang membutuhkan jawaban iya atau tidak. Ya, pertanyaan yang membutuhkan jawaban iya atau tidak. Jadi jawabannya yes atau no. To and enough. To and enough di sini bermakna negatif. Artinya terlalu atau berlebihan. Lihat untuk to, rumusnya adalah subjek diikuti oleh to be, diikuti oleh to, diikuti oleh adjective. Example, the coffee is too hot. Kopi itu terlalu panas untuk diminum. Too hot, terlalu panas. Saking panasnya tidak bisa diminum. The boy is too handsome. Anak laki-laki itu terlalu ganteng. Ya, terlalu ganteng. Terlalu tampan. Itulah dua contoh penggunaan to di dalam kalimat. Enough bermakna cukup. Rumusnya adalah subjek diikuti oleh to be, diikuti oleh adjective, diikuti oleh enough. Contoh, the coffee
is hot enough. Kopi itu cukup panas. Berbeda dengan yang di atasnya, the coffee is too hot. Kopi itu terlalu panas. Kalau dikatakan terlalu, tidak bisa diminum. Yang contoh berikut ini, the coffee is hot enough, berarti kopi itu masih bisa diminum. Yang kedua, the boy is handsome enough. Anak laki-laki itu cukup tampan, cukup ganteng. Jadi enough artinya adalah cukup. Question tag. Question tag are the short question that we put on the end of sentences, particularly in spoken English. Jadi question tag ini adalah pertanyaan yang digunakan untuk menegaskan, penegasan. Contoh dalam bahasa Indonesia, kamu seorang siswa, bukan? Nah, bukan di sini itu adalah question tag yang dimaksud. Ya, dia menegaskan. Kamu seorang dokter, bukan? Jadi si penanya ingin mempertegas kepada lawan bicaranya bahwasanya temannya itu adalah seorang dokter. Baik, kita masuk kepada ciri-cirinya. Kalau kalimatnya positif, question tag-nya adalah negatif. Kalau kalimatnya adalah negatif, maka question tag-nya positif. Contoh, kalimat dengan menggunakan auxiliary verb, kata kerja, question tag-nya juga mengikuti dengan menggunakan auxiliary dan juga verb atau kata kerja. Kemudian subjeknya pada question tag mesti adalah kata ganti orang, pronoun. Subjek dalam question tag mesti kata ganti orang atau pronoun. Ciri berikutnya adalah jika kalimatnya menggunakan kata kerja, maka question tag-nya menggunakan do, does, atau did. Jika kalimat question tag-nya menggunakan modal, jika kalimatnya menggunakan modal atau kata kerja bantu, maka question tag-nya juga menggunakan modal. Ciri berikutnya, if question tag begin legs, so question tag using shall be. Jika kalimat menggunakan legs, maka question tag-nya menggunakan shall be. Jika kalimatnya adalah kalimat perintah atau larangan, maka question tag-nya menggunakan will you. Jika kalimatnya I am dalam positif, maka question tag-nya aren't I. Bukan am not I ya, tapi aren't I. Tapi jika kalimatnya I am dalam negatif, maka question tag-nya menjadi am I. Jika kalimat menggunakan kata-kata little, seperti little, never, seldom, dan view, ya, view ini artinya pemandangan, maka question tag-nya adalah dalam bentuk positif. Jadi ingat anak-anak sir, question tag itu adalah pertanyaan singkat yang digunakan untuk menegaskan sesuatu, atau disebut juga dengan penegasan, ya, penegasan. Nah, ini adalah question word, kata tanya. Kita gunakan kata tanya untuk menanyakan pertanyaan tertentu. We use question word to ask certain types of question. Ya, dalam kurung question word questions, ya. We often refer to them as WH word because they include the letter WH. Jadi question word ini dengan menggunakan kata-kata tanya yang berwakilan dengan huruf WH seperti what, apa, where,
di mana, when, kapan, why, mengapa, which, yang mana satu, how, bagaimana. Nah, itu termasuk adalah question word, kata tanya. Enak ya. Nah, sini kita lihat contoh question word, fungsinya dan contohnya. Kata tanya what, fungsinya adalah menanyakan informasi tentang sesuatu. Contoh dalam kalimat, what is your name? Siapa namamu? Kemudian menanyakan pengulangan atau konfirmasi, penjelasan. Contoh, what? I can hear you. You did what? Apa? Saya tidak mendengarmu. Kamu mengerjakan apa? Nah, di situ adalah menanyakan konfirmasi. Ya. Kalau yang what, I can hear you, berarti menanyakan pengulangan. Tolong ulangi apa yang kamu katakan. Nah, kalau why, itu adalah bertanya mengapa ya. Itu bisa banyak yang bisa kamu buat nak. Why? Why do you come late? Mengapa kamu terlambat? Why are you crying? Mengapa kamu menangis? Ya, itu why. Artinya mengapa. Tergantung situasi, kondisi, pertanyaan itu mengarah kemana. Mengapa? Jadi kalau jawabannya pertanyaan dari why, itu jawabannya adalah because, karena ya. Itu saya rasa kamu sudah bisa memahaminya. Itu tergantung konteks, situasi atau kondisi yang sedang terjadi dalam percakapan. When, menanyakan waktu, asking about time. Contoh, when did he leave? Kapan dia berangkat? Where, asking in or at what place or position. Menanyakan tempat. Where digunakan untuk menyatakan tempat. Menanyakan posisi benda atau posisi seseorang atau posisi tempat. Contoh dalam kalimat, where do they live? Kemana mereka akan berangkat? Kemana mereka pergi? Nah, ini tadi yang berikutnya, who, siapa, menanyakan orang ya, sebagai subjek. Contoh dalam kalimat, who opened the door? Siapa yang buka pintu? How, bagaimana, menanyakan cara atau metode. Contoh, how does this work? Bagaimana cara kerja benda ini? How was your exam? Bagaimana ujianmu? Nah, ini adalah disebut dengan question word atau kata tanya. Dalam percakapan sehari-hari, kita pasti menggunakan question word. Nah, sekarang kita masuk kepada gerund. Gerund ini adalah kata kerja yang ditambah ing, berfungsi sebagai kata benda. Contoh, reading is my hobby. Ya, membaca adalah hobi saya. Jadi reading ini adalah kata kerja bentuk ing yang berfungsi sebagai kata benda. Ya. Reading ini adalah kata kerja bentuk ing yang berfungsi sebagai kata benda. Bukan lagi berfungsi sebagai kata kerja. Jadi reading di sini penempatannya sebagai subjek dalam kalimat. Contoh berikutnya, her favorite hobby is running. Hobi kesukaannya adalah lari. Ya. Running di sini adalah sebagai kata benda dan posisinya sebagai objek di dalam kalimat. Contoh-contoh gerund. Yang pertama, gerund sebagai subjek dalam kalimat. Contohnya, reading is my hobby. Gerund sebagai objek di dalam kalimat. Contohnya, he likes running.
dia suka lari. Gerund as complement, gerund sebagai pelengkap. Her favorite sport is running. Ini dia ya. Hobi kesukaannya adalah lari. Gerund after certain verb. Gerund digunakan setelah kata-kata kerja tertentu. Contoh, he admitted cheating on the test. Dia mengakui menyontek dalam ujian. Admitted cheating. Admitted itu adalah mengakui. Cheating di sini itulah dia gerund, verb ing yang berfungsi sebagai kata benda. Cheating artinya menyontek. Gerund after preposition. Ya, gerund setelah preposisi atau kata depan. Contoh, I will wash the dishes after eating. Saya akan mencuci piring setelah makan. After eating. After itu adalah preposisi, eating itu adalah gerund. Nah, ini adalah penggunaan gerund after preposition. Jelas ya, Nak? Nah, berikutnya bagaimana kita berkomunikasi dengan telepon ya. Ini memperkaya wacanamu, memperkaya bahasa Inggrismu, kemampuan bahasa Inggrismu, bagaimana berkomunikasi di telepon. Contoh, jika si penelpon sedang mencari seseorang, if caller is looking for someone else. Yang kedua, if caller is looking for you. Jika si penelpon sedang mencarimu, kamu sendiri. Yang ketiga, if you want to inform the person the caller is looking for. Jika kamu mau menginformasikan orang yang si penelpon cari. Itu ada 3 cara ya, Nak ya. Contoh, who is calling please? Siapa nelpon ini? Yes. This is he or she. Dan di sini kita masukkan nama ya. Name is on the line. Contohnya, is Pamela. Pamela is on the line. Apakah ini tersambung kepada Pamela? Oke. Kemudian kita juga bisa menggunakan can atau could I have your name? Nah, boleh tahu saya siapa nama kamu? Can I have your name? Atau could I have your name? Bolehkah saya tahu siapa kamu? Siapa namamu? Nah, ini contohnya speaking, yang berbicara langsung. Albert speaking atau John speaking. Ini yang ngomong ini Albert, atau yang ngomong ini John. Nah, kalau kita ingin mau tahu orang yang ditelepon oleh, yang dicari oleh si penelpon, contohnya I have John is online. Bisa saya bicara sama John, gitu ya. Kemudian kita juga bisa bertelepon untuk menjelaskan hal-hal yang lain. Jadi ini bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan telepon ya, Nak ya. Jadi kamu bisa perkaya dengan latihan-latihan kamu sendiri. Bisa kamu buat percakapan ya, percakapan di telepon. Itu nanti ada tugas di akhir yang akan saya kasih supaya kamu bisa lebih memahami bagaimana berhubungan dengan orang lain melalui telepon. Nah, ini kata ganti ya, Nak ya, kata ganti atau pronoun. I, you, he, they, he, she, it. Itu sebagai subjek. Kalau sebagai objeknya me, you, ya, us, them, him, her, atau it. Itu
itu kata ganti sebagai objek. Nah, ini menyatakan kepemilikan, ya. My, mine, your, yours, our, ours, their, theirs, he, his, her, hers, its. Jadi kalau kata my, your, our, their, he, her, its itu diikuti oleh kata benda. Ya. Kalau mine, yours, ours, theirs, his, hers, its itu tidak diikuti oleh kata benda setelahnya, karena kata benda itu sudah disebutkan di awal atau di posisi subjek. Berikut ini untuk menandakan diri sendiri, misalnya myself, yourself, ourselves, themselves, himself, herself, itself, myself, artinya diri saya sendiri, yourself, kamu sendiri, ourselves, kita sendiri, themselves, ya, mereka sendiri, himself itu dia sendiri untuk laki-laki, herself itu dia sendiri untuk perempuan, itself itu untuk benda atau juga bisa untuk hewan, ya. Nah, ini yang disebut dengan pronoun. Ingat, pronoun itu adalah disebut kata ganti orang atau benda, ya, menggantikan nama seseorang atau nama benda atau nama hewan yang kita maksudkan, itulah disebut dengan pronoun. Bisa dipahami ya, nak, ya. Nah, sekarang adjective clause. Adjective clause ini, ya, itu menerangkan adjektif, kalimat yang menerangkan adjektif. It's dependent clause that modifies noun or pronoun, yang menerangkan kata benda atau kata ganti orang. Adjective clause always follows noun or pronoun. Jadi penggunaan adjective clause atau klausa adjektif selalu mengikuti kata benda atau kata ganti orang atau kata ganti benda. Contohnya di dalam kalimat, fungsinya di dalam kalimat, who sebagai subjek orang, ya, itu she is very beautiful. Nah, she di sini kita sebagai pronoun, ya, pronoun she is very beautiful. Iin is a teacher. She is very beautiful. She itu menerangkan siapa? Menerangkan subjeknya, ya. Siapa subjeknya? Itu yang kalimat pertama tadi. Iin is a teacher. In who is very beautiful is a teacher. Ya. In yang sangat cantik itu adalah seorang guru. Jadi who ini itulah yang disebut dengan adjective clause, menerangkan subjek. Siapa subjeknya? In itu, ya, yang di depannya. Whom menanyakan sebagai objek, menanyakan orang. Contoh, Mustafidin is a handsome boy. Mustafidin adalah seorang anak yang ganteng, tampan. I met him last week. Saya bertemu dengan dia kemarin, minggu lalu. Nah, dua kalimat ini bisa disederhanakan menjadi Mustafidin whom I met last week is a handsome boy. Mustafidin yang saya jumpai minggu lalu itu adalah seorang anak yang tampan. Jadi adjective clause ini, para siswa sekalian, digunakan untuk berfungsi menyederhanakan dua kalimat, ya, menyederhanakan dua kalimat menjadi satu kalimat dengan menggunakan kata who atau whom. Di sini, ya, whose, which, when, where itu juga bisa kita gunakan pada adjective clause.
Ari is my boyfriend. I borrowed his book last night. Ari adalah pacar saya. Saya meminjam bukunya tadi malam. Nah, disederhanakan dua kalimat ini menjadi Ari is my boyfriend whose I borrowed book last night. Ya. Ari adalah pacar saya yang mana bukunya saya pinjam tadi malam. Which, atau kita juga bisa menggunakan that untuk menerangkan benda. Contoh, I was waiting for the bus. The bus goes to the library. Saya sedang menunggu bus untuk pergi ke arah perpustakaan. Kita sederhanakan dua kalimat ini menjadi I was waiting for the bus which goes to the library. Saya sedang menunggu bus yang sedang pergi ke arah perpustakaan. Ini kita bisa menggunakan which atau that. When untuk menerangkan waktu. Contoh, came to my house last night. Last night I have studied hard. Dia datang ke rumah saya tadi malam. Tadi malam saya sedang belajar giat, belajar serius. Kita gabungkan dua kalimat ini menjadi he came to my house last night when I have studied hard. Ya. Jadi dia datang ke rumah saya tadi malam ketika saya sedang serius belajar. Where menanyakan tempat. Pandangan his favorite village. Pandangan adalah kampung yang sangat indah, ya. I visit Pandangan every week. Saya mengunjungi Pandangan setiap minggu. Pandangan ini nama tempat, ya nak, ya. Sebuah desa. Nah, kita gabungkan dua kalimat ini menjadi Pandangan is favorite village where I visit last week. Pandangan adalah ya, kampung atau desa kesukaanku di mana aku mengunjunginya setiap minggu. Bila dia. Jadi kita gunakan where untuk menanyakan tempat. Sekarang kita masuk kepada reported speech. Reported speech ini adalah kalimat langsung atau kalimat tidak langsung, ya nak, ya. Reported sudah dilaporkan, kalimat tidak langsung. Reported speech is a way how we report what someone has said by changing some of the words but retaining this some meaning. Jadi reported speech itu adalah kalimat pengulangan, ya. Kita mengulangi apa yang disampaikan oleh teman kita atau orang lain. Nah, coba di sini kita lihat jika kalimat langsungnya atau direct speech yaitu to be-nya menggunakan is and are, maka di dalam kalimat tidak langsung atau indirect itu berubah menjadi was dan were. Nah, jika dalam kalimat langsung atau dalam direct speech itu kalimatnya menggunakan kata kerja bentuk pertama, maka pada pola indirect speech atau kalimat tidak langsung itu menggunakan kata kerja bentuk kedua, ya. Jika dalam kalimat langsung menggunakan kata kerja bentuk kedua, maka di dalam kalimat tidak langsung mengalami perubahan menjadi had tambah kata kerja bentuk ketiga. Jika dalam kalimat langsung menggunakan has, have diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga, maka dalam kalimat tidak langsung ya berubah menjadi had diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Jika menggunakan to be, was, were dalam kalimat tidak langsung, dalam kalimat langsung, maka dalam kalimat tidak langsungnya berubah menjadi had been. Jika menggunakan auxiliary has atau have dalam kalimat langsung, maka dalam kalimat tidak langsungnya berubah menjadi had. Jika menggunakan will, shall, may, can,
must dalam kalimat langsung atau dalam direct speech, maka dalam indirect speech atau kalimat tidak langsung berubah menjadi would, should, might, would, had to. Itu dalam kalimat tidak langsung. Jika dalam kalimat langsung atau dalam direct speech menggunakan should dan would, maka dalam kalimat tidak langsung atau indirect speech mengalami perubahan menjadi should atau would, diikuti oleh have, diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga atau past participle. Nah, inilah disebut dengan reported speech, kalimat langsung atau kalimat tidak langsung. Contoh saya katakan, saya sudah mengajar bahasa Inggris. Nah, orang lain mengulangi kalimat saya dengan mengatakan, dia berkata bahwa dia sedang mengajar bahasa Inggris. Nah, itulah contohnya, anak ya, sebagai yang sederhana untuk memudahkan kamu mengerti apa itu artinya reported speech. Nah, kalau ini statement ini adalah pernyataan ya, pernyataan. He said, he told me, diikuti oleh that, diikuti oleh reported word. Contoh, Sinta said, I'm very happy today. Sinta mengatakan, saya sangat bahagia hari ini. Nah, seseorang mengatakan itu, bukan Sintanya langsung ngomong, ya, tapi ada orang lain yang mengulangi kalimat si Sinta. Sinta said that she was very happy that day. Nah, jadi yang di atas itu ada kalimat langsung. Sinta said, I'm happy, very happy today. Itu ada kalimat langsung. Nah, kalimat tidak langsungnya adalah Sinta said that she was very happy that day. Nah, kamu lihat di sini itu ada penambahan that. I am berubah menjadi she was. Today berubah menjadi that day. Nah, itu perubahannya ya. Yang kedua, Ari said, my mother worked in a bank. Ari mengatakan ibu saya bekerja di sebuah bank. Ini kalimat langsung. Ini si Ari langsung yang ngomong. Nah, kemudian ada orang lain yang mengulangi perkataan si Ari menjadi Ari said that his mother worked in a bank. Ari berkata bahwasanya ibunya bekerja di sebuah bank. Dan sini kamu lihat di dalam kalimat tidak langsung tidak ada lagi ya, tanda petik di kalimat itu ya. Kalau dalam kalimat langsung ada tanda petik ya, di awal dan di akhir. Di dalam kalimat tidak langsung itu tidak ada tanda petik. Nah, penghubungnya adalah that. My mother berubah menjadi his mother. Nah, situ ada perubahannya ya. My berubah menjadi his mother. Kenapa his? Karena si Ari adalah laki-laki. Komen kalimat perintah. Positive comment. He asked me diikuti oleh to, diikuti oleh infinitive atau kata kerja dasar. Contoh, he asked me to open the door. Ya, dia menyuruh saya untuk membuka pintu. He asked me to make a cup of coffee. Dia menyuruh saya untuk membuat segelas kopi. He asked me to close the door. Dia menyuruh saya untuk membuka pintu. Itu adalah kalimat perintah, ya nak ya. Kalimat perintah dalam kalimat positif atau disebut dengan positive comment. Nah, kalau negatif comment itu kalimat perintah dalam bentuk negatif. Ya, he asked me diikuti oleh not to, diikuti oleh infinitive. Contoh, my mother asked me, do your homework seriously. Nah, ini kalimat langsungnya ya. Ibu saya menyuruh saya untuk kerjakan PR-mu dengan serius. Nah, dalam kalimat tidak langsung menjadi my mother asked me to do my homework seriously. Ibu saya menyuruh saya untuk mengerjakan PR saya dengan serius. Contoh berikutnya, Lin asked Nanda, don't leave me alone. Lin ya, mengatakan kepada Nanda, ini kalimat langsung, jangan tinggalkan aku sendirian lagi. Nah, kalimat tidak langsungnya menjadi Lin asked Nanda not to leave her anymore. Lin mengatakan kepada Nanda untuk tidak meninggalkannya sendirian lagi. Itu dalam kalimat negatif comment. Nah, ini
ketiga itu adalah pertanyaan, is no question. He asked me, diikuti oleh if atau whether, diikuti oleh subjek, diikuti oleh kata kerja, diikuti oleh komplement atau pelengkap. He asked me if you can help me. Dia bertanya kepada saya, jika atau apabila kamu dapat menolong saya, itu dengan menggunakan bentuk pertanyaan, ya, walaupun dia dalam kalimat perintah, tapi dalam pola kalimat tanya. He asked me if you, ya, can help me. Ya. Dia mengatakan bahwa kamu bisa nggak menolong saya. Nah, ini dengan menggunakan WH question. He asked me, diikuti oleh kata tanya, when, where, what, dan lain-lainnya. Diikuti oleh subjek, diikuti oleh kata kerja, diikuti oleh komplement atau pelengkap. Contoh, the girl asked me, where do you come from? Anak perempuan itu bertanya kepada saya, dari mana asalmu? Nah, kalimat tidak langsungnya menjadi, the girl asked me, where I came from. Ya. Anak perempuan itu bertanya, dari mana saya berasal. Contoh kedua, she asked me, where will you live after graduation? Dia bertanya kepada saya, di mana kamu, ya, akan tinggal setelah tamat sekolah? Itu kalimat langsung. Kalimat tidak langsungnya, she asked me where I would live after graduation. Dia bertanya kepada saya, di mana saya akan tinggal setelah tamat sekolah. Di sini kamu lihat dalam kalimat langsung itu ada tanda petik, ya, where will you, ya, itu dalam kalimat langsung. Nah, dalam kalimat tidak langsung berubah menjadi where I would live, ya, where will you live. Dalam kalimat tidak langsung berubah menjadi where I would live. Itu coba kamu perhatikan. Handy asked the girl, what is your favorite food? Handy bertanya kepada wanita perempuan itu, apakah makanan kesukaanmu? Nah, ini adalah kalimat langsung. Kalimat tidak langsungnya berubah menjadi Handy asked the girl what her favorite food was. Handy bertanya kepada gadis itu, apa makanan kesukaannya? Itu adalah kalimat langsung atau kalimat tidak langsung dengan menggunakan kata tanya. Bisa dipahami, nak? Baik, kita lanjut berikutnya, ya. Nah, ini mengenai kurikulum vitae, ini adalah daftar riwayat hidup. Nah, jika kamu misalnya melamar pekerjaan, ya, kamu buat surat lamaran, kemudian kamu membuat daftar riwayat hidup. Nah, ini adalah bagannya, formatnya yang bisa kamu ikuti, ya, mengenai diri kamu itu. Name, nama, gender, ini perempuan atau laki-laki. Place, date of birth, itu adalah tempat tanggal lahir. Height itu adalah tinggi. Weight itu adalah berat. Physical condition itu adalah kondisi fisik, ya. Religion itu agama. Address itu adalah alamat. Phone number itu adalah nomor telepon. Nah, juga kamu tambahkan di situ tentang latar belakang pendidikanmu, ya, formal education, informal education, business experience atau reference. Nah, kurikulum vitae ini kita gunakan untuk, ya, sebagai pendamping surat lamaran kerja, ya. Jadi kamu juga ketika SMA ini harus sudah tahu bagaimana membuat surat lamaran kerja dan membuat daftar riwayat hidup. Nanti di akhir pembelajaran ini saya kasih tugas buat dia menuliskan surat lamaran kerja pada suatu instansi atau perusahaan dengan dilengkapi dengan daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae. Kurikulum vitae ini adalah artinya daftar riwayat hidup, ya, mengenai dirimu sendiri. Kamu terangkan dalam kurikulum vitae itu. Nah, ini adalah beberapa ekspresi yang biasanya digunakan dalam job interview, ya, tanya jawab dan lamaran pekerjaan. Contohnya, do you have any experience atau pengalaman sebelumnya? Let's talk about educational background. Ayo kita bicara tentang latar belakang pendidikanmu. Tell me about yourself. Ya,
Tolong ceritakan tentang dirimu. Tell me about strengths and weaknesses. Ya. Tolong ceritakan di mana kekuatan dan kelemahanmu. Where do you get the information? Dari mana kamu mendapatkan informasi lowongan pekerjaan ini? How much salary do you want? Berapa banyak gaji yang kamu inginkan? Why are you interested in this job? Mengapa kamu tertarik dengan pekerjaan ini? Are you ready to be located at our branch? Ya. Apakah kamu siap ditempatkan di cabang-cabang perusahaan kami? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang digunakan ketika melamar pekerjaan, ya. Bisa pahami anak ya? Baik. Nah, ini present tense, ya. Ini sudah kita bahas sebelumnya mengenai present tense, ya. Hanya mengulangi saja lagi di sini. Present tense itu adalah menyatakan waktu sekarang, ya. Bagaimana kamu menyatakan aktivitasmu sehari-hari, kebiasaanmu sehari-hari, itu digunakan present tense. Ini sudah kita pelajari atau kita bahas sebelumnya. Saya mengulangi di sini kembali, ya. Contoh-contohnya seperti she eats meatball every day. Dia makan bakso setiap hari. She doesn't eat meatball every day. Dia tidak makan bakso setiap hari. Does she eat meatball every day? Apakah dia makan bakso setiap hari? Ini kalimat positif, kalimat negatif, kalimat tanya. Contoh dengan menggunakan to be atau non-verb. My parents are doctor. Itu kalimat positif. Orang tua saya adalah dokter, dua-duanya. Kalimat negatif, my parents are doctor. Ya, orang tua saya dua-duanya bukan dokter. Kalimat tanyanya, are your parents doctor? Apakah orang tuamu kedua-duanya adalah dokter? Itu menggunakan nominal atau non-verb atau to be. Kalau yang pertama tadi dengan menggunakan kata kerja. Ingat, kalau kata kerja orang ketiga tunggal seperti is, she, it, maka mendapat penambahan s atau es. Nah, kalau dalam kalimat negatif itu ya rumusnya subjek atau do atau does diikuti oleh not, diikuti oleh kata kerja bentuk pertama, diikuti oleh objektif atau komplement. Nah, kalau pola kalimat tanyanya does atau do itu ditempatkan di awal. Setelah itu diikuti oleh subjek, diikuti oleh kata kerja bentuk pertama, objek atau komplement. Oke, nak ya. Nah, future tense juga sudah kita bahas, ya. Bagaimana pembahasan future tense ini saya mereview kembali pembelajaran kita, ya. Lin will buy a new car tomorrow. Lin akan membeli sebuah mobil baru besok. Lin will not buy a new car tomorrow. Lin tidak akan membeli sebuah mobil besok. Will Lin buy a new car tomorrow? Apakah Lin akan membeli sebuah mobil baru besok? Itu kata kerja. Nominal ini menggunakan will be atau to be, ya. To be atau be diletakkan setelah will. Contoh kalimat positif, Nanda will be the winner next competition. Nanda akan menjadi pemenang pada perlombaan berikutnya. Contoh kalimat negatif, Nanda will not be the winner next competition. Nanda tidak akan menjadi pemenang pada kompetisi berikutnya. Contoh kalimat tanya, will Nanda be the winner next competition? Apakah Nanda akan menjadi pemenang pada kompetisi berikutnya? Jadi ini adalah mengenai tense. Sebelumnya sudah pernah kita bahas, ya. Super past tense, ya, menggunakan bentuk lampau, ya. Atau Ferry went to Pandangan yesterday. Ferry pergi ke Pulau Pandangan kemarin. Ferry didn't go to Pandangan yesterday. Ferry tidak pergi ke Pulau Pandangan kemarin. Ya, Pandangan ini nama sebuah tempat, katakanlah sebuah pulau, ya, atau perkampungan. Kalimat tanya, did Ferry go to Pandangan yesterday? Apakah Ferry pergi ke Pandangan kemarin? Nah, contohnya dengan menggunakan non-verb atau nominal. I was in the school last week. Saya berada di sekolah minggu lalu. Ini kalimat positif. Kalimat negatifnya ditambahkan not. Jadi, I was not in the school last week. Saya tidak berada di sekolah minggu lalu. Kalimat tanyanya, were you in the school last week? Apakah kamu berada di sekolah minggu lalu? Nah, ini past continuous, ya.
Nyatakan kalimat bentuk lampau yang sedang berlangsung. Contoh, ya, I was studying English at the time. Saya sedang belajar bahasa Inggris pada waktu itu. We were playing music at the time. Kami sedang main musik pada saat itu. Nah, subjek diikuti oleh was atau were, diikuti oleh kata kerja bentuk pertama, diikuti oleh ing, ya. Ingat, past continuous tense ini, ya, menerangkan sebuah aktivitas yang sedang berlangsung pada masa lalu. Nah, past perfect tense ini menerangkan aktivitas yang telah terjadi pada masa lalu dan tidak berhubungan dengan masa sekarang. Itu adalah past perfect tense, ya. Past perfect tense menerangkan aktivitas atau kejadian yang terjadi, ya, di mana ada dua peristiwa yang terjadi. Satu peristiwa terjadi dimulai ketika kejadian lain atau peristiwa lain telah terjadi di masa lampau. Contoh, Ari had eaten before Swin came. Ari telah makan sebelum Swin datang. Ari telah makan. Nah, itu pekerjaan yang pertama. Pekerjaan yang kedua yang menyusul terjadinya adalah Swin came. Swin datang. Swin ini nama orang. Ari had eaten before Swin came. Ari telah makan sebelum Swin datang. They had finished their homework before play. Mereka telah selesai mengerjakan PR sebelum bermain. Nah, apa kejadian yang pertama setelah selesai adalah menyelesaikan PR atau tugas. Apa kejadian berikutnya yang terjadi adalah pergi bermain. Inilah yang disebut dengan past perfect tense, menerangkan aktivitas yang telah terjadi di masa lampau ketika kejadian lain-lain berlangsung. Baik anak-anak sir, bagaimana? Mengerti ya, paham ya? Topik-topik yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Ya, di sini sir akan kasih kuis ya. Ada 3 kuis, kuis 1, kuis 2, kuis 3. Ya, ini jawabannya kamu kumpulkan di Microsoft Teams ya. Kamu kumpulkan di Microsoft Teams. Kuis 1, fill in the blank with suitable verb atau tenses from the bracket. See the time signal. Isilah titik-titik berikut dengan kata kerja yang tepat atau sesuai tensesnya. Ya. Lihat kata keterangan waktunya kapan sehingga kamu bisa menentukan tenses apa yang dipakai. Contoh, are you titik-titik look for someone right now? Ya. Look, ubahlah kata kerja look ini dalam bentuk yang sesuai dengan tensesnya. Nomor 2, did you watch the movie last night? Watch ini adalah kata kerja yang kamu tempatkan di titik-titik itu. Apakah ada penambahan atau tidak dalam bentuk lampau ya? Have you titik-titik eat breakfast this morning? Kata kerja eat ini kamu ubah ke dalam bentuk yang tepat. Ya, lihat kata depannya adalah menggunakan have, berarti ini adalah present perfect ya. Present perfect berarti kata kerja yang digunakan apa? Kata kerja bentuk pertama kah? Kata kerja bentuk kedua? Atau kata kerja bentuk ketiga ya? Yang keempat, I titik-titik go to the market yesterday. Ya, saya pergi ke pasar kemarin. Nah, ini menyatakan lampau. Kata kerja go ini apakah tetap atau berubah? Situ kamu isikan di titik-titik itu. Nomor 5, Mr. Albert is bla 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 teach write English now. Mr. Albert titik-titik mengajar bahasa Inggris sekarang. Nah, ada kata sekarang berarti kata kerja teach-nya mendapat perubahan atau bagaimana? Nah, silakan kamu jawab itu semua dalam Microsoft Teams ya nak ya. Nomor 6, Pamela titik-titik do physical exercise every morning. Pamela ya berolahraga setiap pagi. Kata kerja do ini kamu sesuaikan dengan keterangan waktunya every morning. Berarti ini dalam simple present tense. Nah, kata kerja do apakah dia mendapat perubahan atau tidak? Nah, di situ nanti kamu isi di titik-titik itu. Number 7, Karen and Tabitha bla 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 sing now. Ya, now ini menyatakan progresif atau continuous, berarti ya sedang berlangsung. Berarti kata kerja sini mendapat perubahan atau bagaimana? Nah, itu nanti yang kamu isi dalam titik-titik tersebut. Given Lord ini nama orang. Buy a dictionary last week. Given Lord membeli sebuah kamus
minggu lalu. Berarti ini last week minggu lalu, berarti simple past tense. Nah, kata kerja by itu nanti kamu isi yang tepatnya apa. Apakah kata kerja itu ada perubahan apa tidak. Number 9, John get married with Catherine last year. John menikah dengan Catherine tahun lalu. Nah, ini tahun lalu ya menikahnya ya. Jadi get married itu bagaimana perubahannya? Apakah tetap get married atau get itu mendapat perubahan kata kerja? Nah, itu silakan kamu isi ya nak ya. Number 10, we blah 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 not eat fried rice at the moment ya. At the moment itu nyatakan sekarang ini ya. Berarti dia progresif atau continuous. Nah, jadi kata not eat itu silakan kamu buat. Berarti ini kalimat negatif. Ya, kalau kalimat negatif rumusnya apa? Nah, itu harus kamu lihat lagi mengenai rumus dalam present progressive atau present continuous tense ya. Nah, quiz 2 ya, dari pembelajaran kita tadi sebelumnya yang kita bahas, kamu menuliskan sebuah surat lamaran kerja dan sebuah daftar riwayat hidup ya. Kamu melamar sebuah pekerjaan dan kamu buat surat lamarannya dan kamu buat daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae-nya, dan ini juga kamu kumpulkan di Microsoft Teams ya. Kamu kumpulkan di Microsoft Teams. Nah, quiz 3, kamu membuat percakapan telepon antara seorang resepsionis hotel dengan seorang tamu hotel. Tamu hotel itu akan membooking sebuah kamar. Nah, sebagai resepsionis, kamu contohnya sebagai resepsionis, kamu lihat bahwasanya ruangan itu tidak ada lagi karena sudah di booking semua. Nah, coba kamu buat percakapan antara resepsionis hotel dengan seorang tamu hotel mengenai membooking ruangan. Nah, jadi percakapan itu antara resepsionis hotel dan tamu hotel. Nah, silakan kamu buat dan kamu kumpulkan di Microsoft Teams ya. Kamu buat percakapan antara resepsionis hotel dan tamu hotel, dan jawabannya kamu kumpulkan dalam Microsoft Teams. Jadi ada 3 quiz kita nak ya. Quiz 1, quiz 2, quiz 3. Nah, itu semuanya kamu jawab dan kamu kumpulkan di dalam Microsoft Teams. Oke, anak-anak semua bisa dipahami nak ya. Oke, baik. I think that's all for today. Thank you very much for your kind attention and see you again. Bye-bye.